Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para pemirsa rahimakumullah, setiap orang mendambakan keselamatan, kebaikan, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Risiko kecelakaan sekecil apapun akan diusahakan semaksimal mungkin untuk dihindari, karena tidak ada seorang pun yang berkeinginan mendapatkan celaka. Bahkan hampir setiap hari kita selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca doa sabut jagat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hadirin sekalian, para pemirsa rahimakumullah, apakah dengan hanya berdoa, melafalkan doa, akan tercapai apa yang kita harapkan? Apakah kita akan meraih keselamatan dan kesuksesan? Jawabnya tentu tidak. Tidak cukup hanya melafalkan doa. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar atau berusaha. Ikhtiar dalam menjalankan berbagai aktivitas agar kita meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, termasuk dalam hal ini keselamatan, kebaikan, dan kesuksesan. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri berdisiplin. Syukur kedisiplinan menjadi salah satu sikap mental kita. Kita bisa membentuk sikap mental disiplin dengan membiasakan diri dari langkah-langkah kecil, rutin dalam keseharian, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Kita perlu biasakan disiplin, misalnya dalam mengelola waktu, disiplin dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab serta amanah yang diembankan kepada kita. Disiplin dalam hal menepati janji, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya, disiplin dalam mentaati peraturan perundangan yang berlaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Memiliki sikap mental disiplin akan membangun citra diri menjadi insan terpercaya. Orang yang bisa dipercaya tentu akan menghantarkan dirinya pada kesuksesan hidup dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi maupun non-ekonomi, seperti memiliki pengaruh yang cukup, jabatan yang tinggi, serta kekuasaan yang memadai. Hanya sayang, sikap mental disiplin ini belumlah menjadi kebiasaan dan belum membudaya dalam diri kita sebagai warga bangsa. Bangsa-bangsa yang maju di dunia ini dicirikan salah satunya adalah sikap mental disiplin. Sebut saja bangsa Jepang atau bangsa Jerman adalah contoh di antara negara maju yang warga masyarakatnya memiliki sikap mental disiplin. Mungkin tidak perlu jauh-jauh. Negara tetangga kita, Singapura, menjadi negara maju berkat warga negaranya sangat disiplin. Mereka tidak membuang sampah di sembarang tempat, sehingga negara kota Singapura ini menjadi salah satu negara yang bersih di dunia. Di negara-negara yang saya sebutkan tadi, dalam hal antrian saja, mereka juga disiplin. Dalam hal bekerja, juga disiplin. Kapan jam masuk kerja, kapan istirahat, dan kapan pulang kerja, mereka menempati waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sehingga wajarlah jika di negara-negara tersebut memiliki kasus korupsi yang sangat minim. Mereka malu jika tidak disiplin. Mereka malu kalau melakukan perbuatan tercela. Malu melakukan tindakan korupsi. Malu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita? Sikap mental disiplin baru menjadi tataran omongan, baru terucap di bibir, belum banyak menjadi praktek-praktek keseharian, sehingga belum menjadi kebiasaan dan belum menjadi budaya. Sikap mental disiplin masih menjadi sesuatu yang
langka. Kiranya tidak berlebihan jika suatu ketika dai sejuta umat, kita masih ingat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, pernah menyampaikan di suatu forum pengajian bahwa bangsa Indonesia, termasuk umat Islam tentunya, karena sebagai umat mayoritas, mengidap salah satu penyakit mental yang beliau sebut penyakit kudis. Yang diartikan kudis adalah kurang disiplin. Terbukti dalam kehidupan sehari-hari kita kurang disiplin dalam banyak hal. Misalnya dalam berlalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Akhirnya banyak terjadi kecelakaan yang merenggut jiwa di jalan raya. Dalam hal antri dan membuat antrian pun juga demikian. Tidak sabar antri berjajar menunggu giliran. Yang ada adalah berebut, apalagi kalau ada yang membagikan uang, sembako, dan lain-lain. Kita berebut, saling sikut, sehingga ada juga yang sampai pingsan dan semaput. Saudara sekalian, pemirsa rahimakumullah, gambaran sikap mental kurang disiplin masih banyak kita jumpai di sekitar kita. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, yang kebetulan adanya pandemi COVID-19 memaksa kita belajar disiplin. Dalam keseharian misalnya, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak fisik dalam berinteraksi, cuci tangan, dan menjaga kebersihan diri, serta berperilaku bersih, hidup sehat. Demikian pula di bulan Ramadan, kita yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, belajar disiplin dan mendisiplinkan diri. Kita bangun pagi untuk makan sahur, sholat 5 waktu. Demikian juga kita disiplin menunggu detik-detik azan maghrib, menunggu berbuka puasa. Kita pun juga disiplin. Malam hari kita menunaikan sholat tarawih. Kemudian kita juga mengerjakan hal-hal yang diseyogiakan selama bulan suci Ramadan ini. Selama bulan puasa, kita telah belajar hidup disiplin. Semoga selama menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang kebetulan ada pandemi COVID yang menentang, yang merubah pola dan gaya hidup masyarakat, akan membentuk sikap mental kita menjadi insan yang lebih disiplin. Kebiasaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, yaitu melatih diri kita dengan kebiasaan berdisiplin diri, sehingga menjadi sikap mental syukur budaya disiplin, akan tetap bisa kita teruskan pasca usainya bulan suci Ramadan serta pandemi COVID-19 ini. Marilah kita menjaga sikap mental disiplin dalam berbagai hal, dalam kehidupan sehari-hari, karena kedisiplinan akan membantu menghantarkan kita kepada keselamatan, kebaikan, dan kesuksesan. Salam disiplin, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.